tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan masih ataupun tidak mengurangi tujuan daripada pembelajaran atau pencapaian tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Dan saya harapkan juga Anda di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya, tetap semangat untuk belajar meskipun kita belajarnya dengan beberapa keterbatasan ya, keterbatasan sarana ataupun prasarana akibat adanya tadi keterbatasan gerak kita karena memang wilayah kita di sini masih terdampak oleh atau masih tingginya kasus kejadian COVID di wilayah kita. Mudah-mudahan segera selesai masalah pandemi ini sehingga kita bisa belajar tatap muka secara langsung di kelas ataupun di laboratorium seperti seharusnya ya. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan baik dosen, TNI ataupun mahasiswa dan juga keluarga tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada kali ini saya diberi tugas oleh Bu Yani Nurhayani selaku koordinator mata kuliah keperawatan dasar untuk memberikan ataupun mendemonstrasikan ataupun berdiskusi dengan Anda mahasiswa tingkat 1 tentang tindakan-tindakan keperawatan dasar yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan oksigenasi ya. Di sini kalau saya baca itu ada 3 tindakan, tetapi 3 tindakan ini nanti disatukan atau digabungkan ya untuk melakukan tindakan. Yang pertama adalah latihan nafas dalam. Ya, latihan nafas dalam ini nanti bisa dilakukan berkaitan untuk tindakan nafas dalam batuk efektif atau juga nafas dalam untuk teknik relaksasi ya, atau membuat otot-otot tubuh kita rileks dan kemudian sehingga mengurangi stres sehingga dapat juga memberikan rasa nyaman ke pasiennya ya. Jadi latihan nafas dalam untuk relaksasi. Selanjutnya latihan nafas dalam ini akan digabungkan dengan tindakan batuk efektif ya. Jadi nafas dalam ataupun tahapan-tahapan nafas dalam ini digabungkan untuk tindakan batuk efektif, di mana tindakan batuk efektif ini dilakukan atau dilakukan untuk membantu pasien-pasien yang sadar tetapi tidak bisa membatukan atau mengeluarkan dahak atau sekretnya secara efektif atau secara maksimal ya, sehingga masih banyak sekret di jalan nafasnya ya. Itu. Jadi ada batuk efektif, nafas dalam digabungkan. Kemudian tindakan ini juga digabungkan atau dilakukan untuk tindakan ketiga, yaitu pengambilan sampel sputum atau dahak ya, atau sekret untuk pemeriksaan laboratorium. Biasanya pemeriksaan sputum ini dilakukan untuk mengetahui apakah ataupun jenis golongan mikroorganisme apa atau bakteri apa yang ada atau yang menginfeksi di saluran nafasnya ya. Biasanya pada pasien-pasien yang kita curigai terkena ataupun terinfeksi bakteri TBC atau Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan sputum BTA ya. Jadi biasanya yang kasus-kasus TBC ini biasanya kumannya adalah kuman Mycobacterium tuberculosis yang berjenis basil yang tahan asam. BTA itu basil tahan asam. Jadi golongannya bakterinya berbentuk batang dan dia tahan akan kondisi asam. Kalau positif berarti pasien tersebut dapat menunjang atau BTA positif ini dapat menunjang penegakan diagnosis apakah seseorang terkena TBC atau tidak ya. Selain untuk pemeriksaan sputum BTA juga tadi untuk mengetahui jenis mikroorganisme yang menginfeksi di saluran nafasnya ya, apakah golongan positif ataupun golongan negatif untuk menentukan tadi efektivitas pemberian antibiotik ya, antibiotik untuk membunuh kumannya tadi yang sesuai, yang tepat apa yang diberikan ya, seperti itu. Jadi selain untuk pemeriksaan penunjang penegakan diagnosis TB, kemudian untuk menentukan apakah dia bakteri gram positif atau gram negatif sehingga nanti penentuan jenis antibiotiknya juga sesuai, ataupun pengambilan sputum ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat sel-sel abnormal ataupun sel-sel keganasan yang dicurigai bahwa ada keganasan ataupun kanker di saluran nafasnya, terutama bagian bawah paru-paru ya. Karena
batuk efektif itu dia mengeluarkan dahak atau sekret yang ada di bagian bawah saluran nafas, ya saluran nafas bawah seperti itu. Nah itu jadi ada 3 tindakan yang nanti akan kita lakukan. Tapi sebenarnya ini hanya 2 tindakan saja ya, artinya 2 jenis yaitu nafas dalam dan batuk efektif, tetapi dilakukan untuk ketiga tindakan tadi. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa maksimal ya Anda bisa menangkapnya dengan jelas alat-alatnya ataupun cara-caranya. Jadi saya mohon maaf dulu terlebih dahulu ya apabila tadi ada kendala ketidakjelasan baik itu karena sinyal ataupun kuotanya ya, jadi karena kita live streaming, tetapi saya sudah minta tim IT untuk merekam kegiatan kita pada kali ini ya, jadi pada hari ini. Jadi selain kita streaming juga kita nanti ada rekaman videonya ya, jadi Anda bisa melihat kembali ya, nanti akan kami simpan di laman di kampus untuk belajar kembali. Selain itu juga nanti akan saya kirimkan juga lembar checklist mandirinya yang bisa Anda pelajari lebih lanjut ya untuk tindakan yang saya praktekkan kali ini ya. Itu sebagai pengantar. Mudah-mudahan sinyalnya jelas semua ya teman-teman ya. Jelas Ibu. Jelas ya, oke. Suara jelas, gambar jelas ya. Iya, jelas. Jelas Bu. Ya, sistemnya gini ya, teknisnya gini. Jadi saya kali ini akan mempraktekkan ya, nanti pertanyaan ataupun barangkali ada diskusi itu setelah saya tindakan ya, supaya tidak memotong waktu atau kita mengefektifkan waktu ya. Seperti itu ya, kita sepakati ya. Ya Ibu. Iya Bu. Ya Bu, iya Ibu. Ya Bu. Ya Ibu. Ya Bu. Iya Bu. Ya, yang pertama yang akan saya coba praktekkan adalah tindakan latihan nafas dalam, relaksasi nafas dalam ya. Jadi kita nanti akan mengajarkan, jadi alat yang kita butuhkan itu tidak ada alat secara khusus, yaitu alat-alat hanya alat-alat APD saja atau alat perlindungan diri kita seperti hand scrub atau hand sanitizer untuk kita mencuci tangan kita, kemudian kita butuh bak instrumen ini juga berisi APD kita, yaitu ada masker, ya, isinya masker, dan juga handscoon atau handscoon itu sarung tangan, ya, dan sarung tangan. Jadi ini untuk pelindung diri kita saja. Selanjutnya ada ini namanya apa? Ada yang udah tahu ini namanya apa? Bengkok ya. Bengkok. Bacon ini adalah untuk membuang sampah bekas kita tindakannya atau bekas yang sudah kita lakukan, yang sudah kita gunakan ya. Nah, tindakan relaksasi nafas dalam ini bertujuan tadi seperti yang awal sudah saya sampaikan, bahwa tindakan relaksasi nafas dalam ini dilakukan, bisa dilakukan atau diajarkan ke pasien apabila pasien merasa tidak nyaman. Ya, tidak nyamannya kenapa? Tidak nyamannya misalnya karena ada nyeri di apakah di bagian salah satu bagian tubuhnya, ya misalnya apakah di abdomen ataukah di kaki gitu kan. Nyeri yang sangat hebat. Untuk tindakan keperawatan benang diri yang bisa kita lakukan, salah satunya adalah tadi melatih relaksasi nafas dalam. Ya, jadi kita melakukan latihan relaksasi nafas dalam sebelum tadi tindakan kolaboratif untuk nyeri, bisa kita pemberian kolaborasi untuk pemberian analgetik. Ya, jadi yang bisa kita lakukan dulu atur posisi, ajarkan teknik relaksasi gitu seperti itu ya. Nah, ini nafas dalam ini adalah tadi salah satu tujuannya tadi memberikan perasaan rileks ataupun nyaman kepada pasien untuk tadi mengurangi misalnya rasa nyeri yang dialami atau yang diderita oleh pasien tersebut ya. Nah, biasanya ini bisa dilakukan di ranah mana saja ya, artinya bisa dilakukan di ruang penyakit dalam, ruang bedah ataupun di ruang yang lainnya ya. Yang pasti pasien itu diharap pasiennya dalam kondisi sadar ya, karena nanti pasien yang akan melakukan, kita hanya mengajarkan terlebih dahulu. Tadi alat-alat sudah, tujuan sudah. Nah, untuk yang akan saya praktekkan adalah tindakan tarik nafas dalam atau relaksasi nafas dalam sesuai dengan SOP yang ada di Akper Muhammadiyah Cirebon ya.
Nah, setelah kita siapkan alat, tentunya kita akan kontrak dulu ke pasien. Ya, jadi kontrak mengingatkan waktu dan meminta persetujuan pasien. Ya, tetapi sebelum ke pasien, tentunya kita cek kembali. Ya, cek kembali catatan perawatan di buku status pasien atau di dokumentasi pasien bahwa memang pasien tersebut ada, misalnya nanti kita contoh kasusnya adalah ada apa namanya, rasa nyeri, rasa tidak nyaman di area abdomennya atau area perutnya, kemudian artinya keluhan nyerinya itu masih skala nyerinya skala 4 ataupun skala 5, yang artinya kita masih bisa melakukan tindakan keperawatan mandiri. Ya, jadi kita pastikan memang pasiennya betul, pasien nyonya R misalnya ya, usia berapa dan keluhannya sesuai dengan catatan. Baru kita ke pasien. Ya, jadi setelah alat kita siapkan, kita ke pasien untuk kontrak waktunya. Ya. Selamat pagi Ibu. Pagi. Betul dengan Ibu Ros? Iya. Oke. Untuk kita klarifikasi ke pasien, kita pastikan dengan gelang ataupun apa namanya, identitas, gelang identitas yang ada di lengan pasien. Oh iya betul Ibu Ros ya. Ibu masih ingat dengan saya? Iya. Iya, oke. Iya betul, saya Yani ya dari Akper Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya lihat tadi di catatan perawat Ibu katanya nyeri ya Bu ya, ada Iya. di mana? Sini di perut. Di perut. Iya. Oke, nyeri di perut ya Bu ya. Nah, nanti saya di sini mau mengajarkan Ibu latihan relaksasi nafas dalam. Ya, jadi nanti kan saya ajarkan bagaimana Ibu supaya lebih rileks, supaya rasa nyerinya itu dikeluarkan dari tubuh Ibu tapi diganti oleh energi ataupun apa namanya, oksigen yang bagus gitu dari luar ya. Jadi harapannya nanti dengan demikian Ibu lebih rileks, otot-otot sekitar area yang juga lebih rileks, jadi Ibu merasa lebih nyaman. Waktunya kurang lebih 10 menit Ibu, tempatnya di sini. Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, kalau Ibu bersedia, saya siapkan alat dan cuci tangan dulu ya. Iya, Ibu. Setelah kita kontrak, kita tutup dulu sampiran atau privacy untuk menjaga privasi pasien ya. Privasi itu apa namanya, supaya pasien lebih nyaman, tidak malu dilihat sama orang-orang ya. Setelah tutup sampiran, kita cuci tangan ya. Mencuci tangan sudah pernah diajarkan mungkin ya sama tim yang lain ya. Jadi kita mencuci tangan bersih. Setelah mencuci tangan, kita menggunakan APD ya. Kita menggunakan handscoon atau sarung tangan. Ini sarung tangan bersih, bukan sarung tangan steril, sehingga prinsipnya apa namanya, bersih ya. Setelah kita cuci tangan, pastikan kita menggunakan handscoon atau sarung tangan ya. Selanjutnya kita gunakan APD yang lain, yaitu masker. Ya, masker ini nanti kalau kita pada saat mengajarkan kesulitan bisa kita turunkan. Tapi ini adalah untuk standar minimal proteksi diri kita. Oke. Kita sudah menggunakan APD, baru kita ke pasien ya. Ya Ibu, alat-alatnya sudah siap. Nah, untuk mengawalinya, mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita atur posisi pasien. Ibu posisinya mau tiduran aja atau mau duduk? Duduk aja. Mau duduk. Tiduran juga nggak apa-apa kalau Ibu sakit. Iya. Tiduran aja. Iya. Baik, Ibu tidur aja. Jadi kita tawarkan ke pasien nyamannya posisi seperti apa. Ya, kalau memang pasiennya mau tiduran tidak apa-apa. Ya, nanti kita mengajarkan sambil pasien itu tiduran. Ya. Ibu, kalau saya pakai masker jelas ya? Ya. Baik, Ibu nanti saya ajarkan ya Bu ya cara teknik relaksasi nafas dalamnya ya. Yang pertama Ibu konsentrasi, pejamkan mata. Ibu lihat dulu saya dulu ya. Konsentrasi, pejamkan mata, kemudian Ibu bayangkan udara, Ibu berada di lingkungan yang sejuk, yang udaranya bersih, oksigennya bersih, kaya akan energi sehingga dapat menguatkan, memulihkan tubuh Ibu. Ya, jadi bayangkan udara-udara di lingkungan kita itu bersih, sejuk. Kemudian Ibu tarik tuh, hirup melalui hidung. Saya buka dulu ya Bu ya. Melalui hidung si udara yang bersih tadi,
ambil semua, masukkan udara bersih tadi untuk mengisi ataupun menyembuhkan luka ataupun sakit ibu tadi, ya. Ganti itu, buang nyerinya, ambil nyerinya, keluarkan nyerinya dengan cara meniup. Ya, jadi yang ada di dalam tubuh ibu adalah udara-udara yang bersih, energi-energi yang bersih untuk menyembuhkan tubuh ibu. Ya, jadi mengambil dengan menarik nafas melalui hidung, pusatkan ke area yang sakitnya, kemudian tukar tuh yang sakitnya atau nyerinya untuk dikeluarkan dengan gerakan meniup perlahan seperti meniup balon melalui mulut. Jadi tarik nafas melalui hidung, ambil udara yang bersih, pusatkan ke semua yang sakit, ganti yang sakit tadi untuk dikeluarkan dengan energi yang baru. Gitu. Bisa dipahami? Ibu melakukan nanti 3 kali. Ya, ibu konsentrasi, tarik nafas, ganti nyeri, keluarkan nyerinya. Sekali lagi, tarik nafas, masukkan oksigen yang bagusnya, energi positifnya. Keluarkan nyerinya, sekali lagi tarik nafas, masukkan energinya, jadi tubuh ibu sekarang sudah penuh energi positif dan udara yang bersih. Keluarkan nyerinya, ibu bisa buka mata, ibu merasa lebih segar dan nyeri ibu akan berkurang dan ibu lebih relax, ya, seperti itu. Jadi seperti itu ibu bisa melakukan bisa 3 kali, 4 kali sampai nyeri ibu itu tadi bisa dikeluarkan. Ya, bisa digerakkan. Kita coba 3 kali ya. Ibu bisa ya tadi ya, paham ya? Ya, silakan ibu konsentrasi. Ibu bayangkan bahwa ibu sedang berada di satu kebun teh. Ya, udaranya bersih, sejuk, banyak energi positif untuk mengganti atau mengurangi nyeri ibu. Silakan sekarang tarik ibu nafas dalam, ambil oksigennya, tahan dulu, ganti itu nyerinya, keluarkan bu. Ya, perlahan melalui mulut. Oke, bagus. Sekali lagi bu, ambil masih banyak bu, oksigen yang bagus, energi yang positif. Oke, tarik, tahan, keluarkan. Oke, baik. Sekali lagi bu, masih banyak nih udara yang bagusnya. Ganti. Oke, masuk semua ke tubuh ibu, nyerinya keluarkan. Ya, jadi tubuh ibu sekarang sudah berisi dengan energi yang baik. Nyeri ibu sudah mulai berkurang, sudah lebih kurang. Ya. Oke, sudah ibu? Iya, udah. Udah cukup. Bagaimana sekarang? Nyerinya berkurang. Sudah berkurang ya. Kalau ibu masih mau melakukan, bisa ditambahkan lagi ya. Kalau bisa 3 kali kita melakukan sudah cukup, itu sudah bisa dikembalikan. Nanti kalau nyeri lagi, dilakukan lagi seperti itu. Ya, seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke, kalau itu sudah dipahami, saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya bu ya. Iya. Sebentar ya bu. Selanjutnya kita cuci tangan, kemudian lepaskan itu dan cuci tangan. Selanjutnya kita ke pasien kembali. Ya, ibu tadi sudah dilakukan tindakan perasaan nafas dalam. Bagaimana perasaan ibu? Lebih enakan, nyerinya berkurang. Jadi berkurang ya tadi karena sudah secara sugesti ibu sudah mengeluarkan nyeri ibu, mengganti dengan energi yang baik ya, yang sangat membantu untuk penyembuhan ya. Jadi nanti ibu bisa melakukan kapanpun, bisa sambil tidur, bisa sambil duduk ya. Kalau ibu merasa sedang tidak nyaman karena stres bisa, karena nyeri bisa gitu ya. Jadi untuk membangkitkan energi-energi positif di tubuh kita ya. Baik, mudah-mudahan nanti tindakannya bermanfaat ya ibu ya. Ibu bisa melakukannya kapanpun. Selanjutnya nanti saya akan permisi terlebih dahulu. Nanti saya kembali lagi pada jam 10 untuk melatih ibu untuk batuk efektif. Ya, selamat beristirahat. Nanti saya kembali lagi. Terima kasih. Ya. Nah, demikian untuk tindakan relaksasi napas dalam ya. Jadi kita memberikan sugesti ke pasien untuk menarik atau mengambil oksigen di luar lingkungan ini yang kaya akan energi positif untuk dimasukkan ke dalam tubuhnya sebagai tambahan energi positif dan mengeluarkan apa ataupun yang dirasakan kasihnya ataupun energi negatifnya ke luar. Jadi ditukar.
Jadi kita seperti mensugesti ya atau menghipnosis pasien ya. Jadi diharapkan dengan demikian pasien rileks ya. Dilakukan 3 kali nafas dalam ya. Tapi bila dirasakan masih kurang bisa ditambahkan kembali. Ya jadi pasien dengan satu kali diajarkan itu sudah cukup. Tetapi nanti pada saat misalnya dia nyeri lagi kita tinggal menganjurkan untuk melakukan kembali apa yang sudah kita ajarkan. Ya, itu tarik nafas dalam. Jadi intinya menarik oksigen dari luar melalui hidung, ditahan dulu 3 detik, kemudian dikeluarkan melalui mulut dengan gerakan meniup. Ya, jadi tahan, keluarkan, tarik sampai merasa perut mengempis, dada mengembang, keluarkan. Ya, itu tarik nafas dalam. Nah, kalau berkaitan dengan nafas dalam, berkaitan dengan batuk efektif, tidak perlu sampai dengan mensugesti, ya. Tetapi tadi anjurkan tekniknya saja. Jadi 1 tangan pasien di dada, 1 di perut, supaya pasien bisa merasakan pengembangan dada dan pengempisan perut. Ya, 3 kali. Jadi tarik nafas dalam, tarik nafas dalam, tahan, hembuskan. Tarik nafas dalam, tahan, hembuskan. Tanpa ada sugesti. Nanti untuk tindakan yang selanjutnya. Ya, mudah-mudahan bisa lebih jelas. Oke, untuk tindakan tarik nafas dalam, ada yang mau didiskusikan sebelum beralih ke batuk efektif? Ada yang mau didiskusikan? Atau cukup? Cukup mungkin, Bu. Ya. Siapa tuh sebut namanya, Mas? Alfi, Bu. Cukup mungkin, Bu. Mas, emang bisa digedein nggak jelas. Gimana? Cukup mungkin, Bu. Soalnya tidak ada yang bertanya, Bu. Oh, cukup. Ya, untuk latihan nafas dalam dan batuk efektif, itu tadi penggabungan tindakan latihan nafas dalam yang tadi dengan mengajarkan pasien untuk membatukkan atau mengeluarkan dahaknya secara efektif atau secara maksimal supaya sekret atau dahak atau sputum yang ada di jalan nafas bagian bawahnya bisa dikeluarkan, ya, supaya tidak mengganggu pasase atau jalan masuknya oksigen dari atmosfer ke dalam tubuh pasien, ya. Nah, alat-alat tambahannya kalau tadi hanya APD saja. Kalau di nafas dalam batuk efektif ada beberapa tambahan, ya, alatnya. Tadi yang sama APD, hand strap, kemudian di bak instrumen sama ada masker dan handspoon, ya, masker dan handspoon. Selanjutnya tadi bengkok juga sama, ya. Kemudian kita ada pengalas, ya, pengalas ini untuk melindungi area sekitar baju ataupun badan pasien supaya tidak terkotori oleh sputum ataupun dahaknya pasien. Kemudian ini ada pot sputum atau sputum pot atau tempat untuk menampung sekretnya, ya. Jadi kalau sekret ataupun sputum itu tidak boleh sembarangan dikeluarkan di mana saja. Jadi harus dalam tempat tertutup. Kenapa? Karena tadi supaya tidak menyebar si kumannya, ya, melalui udara. Nah, supaya kuman yang keluar dari dalam tubuh pasien itu lemah atau tidak bisa terbang untuk menginfeksi orang lain melalui udara, maka
pot sputum harus kita tambahkan larutan desinfektan, yaitu larutan Lysol. Ya, bisa Lysol ataupun bisa juga betadine. Ya, jadi kalau Lysol, kalau untuk yang non infeksius itu 3%, kalau infeksius 5%. Ya, misalnya kita mau bikin larutan Lysol 10 cc, misalnya 10 cc 5%, berarti 0,5 Lysolnya ya sampai 9,5 airnya, seperti itu ya. Jadi kita masukkan ke dalam pot sputumnya ya. Jadi tergantung berapa banyak yang kita larutkan ya. Jadi pot sputum ini kita isi Lysol dulu supaya tadi ya dahak yang tertampung yang mengandung kuman tadi, si kumannya itu lemah atau pingsan supaya tidak bisa lari kemana-mana atau terbang kemana-mana terbawa udara untuk menginfeksi orang lain ya. Nah, selanjutnya kita juga memerlukan tisu. Tisu untuk apa? Setelahnya buang dahak itu kita bersihkan area mulut pasiennya ya supaya tidak kotor. Selanjutnya ini ada celemek. Celemek ini bisa digunakan untuk proteksi, sebetulnya hanya proteksi perawat ya, proteksi baju perawat dari kotoran ataupun semprotan dahak pasien. Jadi kita gunakan nanti celemeknya. Jadi celemek ini untuk perawat bukan untuk pasiennya ya. Jadi seperti APD-nya ya. Selanjutnya ada stetoskop. Ya, stetoskop untuk apa? Stetoskop tadi untuk mendengarkan atau membandingkan atau mengevaluasi suara nafas pasien sebelum dan sesudahnya ya. Jadi kalau yang kalau yang penumpukan sekret itu pada saat kita auskultasi, namanya kalau kita mendengarkan itu adalah auskultasi, suara nafasnya adalah ronhi ya. Jadi seperti saluran udaranya itu terhalang oleh sekret-sekret sehingga seperti grok-grok seperti itu ya. Jadi suaranya kasar ya, ronhi basah ataupun ronhi kering kasar di bagian paru-parunya. Itu menandakan bahwa dia banyak penumpukan sekret di jalan nafasnya ya. Jadi beda dengan suara nafas kita yang kalau tidak ada sekret itu bersih ya. Di antara inspirasi dan ekspirasi itu bersih. Tapi kalau pada yang ada sekret, saat inspirasi ataupun saat ekspirasi itu ada suara nafas tambahan yang dikenal dengan nama ronhi ya. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah alat-alat yang digunakan atau yang dibutuhkan untuk tindakan nafas dalam dan batuk efektif ya. Oke, alat-alat sudah kita siapkan seperti biasa. Sebelum ke pasien, kita pastikan dulu bahwa di catatan keperawatan itu memang pasien tersebut mengalami kesulitan untuk mengeluarkan dahaknya ya, untuk membatukkannya. Jadi sebelum kita kolaborasi itu berikan obat, kita lakukan tindakan keperawatan mandiri dulu. Ya, yaitu tadi yang bisa kita lakukan tanpa kolaborasi ya, atau tanpa kerjasama dengan tim kesehatan yang lain. Jadi kita bisa secara mandiri melakukan sebagai perawat tadi dengan melatih nafas dalam dan batuk efektif. Ya, sudah kita pastikan bahwa Nyonya Ros ini adalah mengalami kesulitan untuk mengeluarkan sekret secara maksimal, baru kita ke pasien untuk kontrak. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Ya, alhamdulillah. Baik. Saya cek kembali dulu ya, betul Ibu dengan Ibu Ros? Iya. Betul, saya cek lagi gelangnya Ibu ya. Oke, betul Ibu Ros. Sesuai tadi catatan keperawatan yang saya lihat bahwa Ibu betul merasa sesak. Iya. Susah ngeluarin dahaknya. Oke, ya baik. Nah, saya ke sini mau membantu Ibu Bu mengajarkan. Kemarin kan sudah diajarin tarik nafas dalam ya Bu ya? Iya. Nah, sekarang kan diajarkan nafas dalam batuk efektif. Jadi gabungan tindakan yang tadi. Jadi nanti Ibu tarik nafas dalam, keluarkan 3 kali. Pada pengeluaran yang ketiga, Ibu batukkan secara kuat. Ya, secara kuat, nanti dahaknya ditampung. Nah, mudah-mudahan dengan tarik nafas dalam batuk efektif ini bisa membantu mengeluarkan sekret-sekret ataupun dahak-dahak yang ada di jalan nafas bawah Ibu. Ya, tempatnya di sini, waktunya kurang lebih 10 menit. Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, kalau Ibu bersedia, saya siapkan alat dan cuci tangan.
Setelah kontrak, kita seperti biasa adalah privacy dulu ya. Jadi kita jaga privasinya, tutup sampiran, kemudian kita cuci tangan. Kemudian pakai handscoon lagi. Kemudian kita gunakan masker. Kemudian kita gunakan celmek atau paracord juga boleh ya, untuk melindungi pakaian kita dari percikan darah pasien. Oke. Setelah itu kita baru ke pasien ya, untuk mengatur posisi dan juga melakukan tindakan. Kita dekatkan alat-alatnya ke meja pasien. Iya Ibu, alat-alatnya sudah siap. Baik, sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu posisinya mau tiduran atau duduk? Lebih baik enaknya duduk. Iya, duduk saja ya. Baik, saya bantu Mbak. Iya, boleh. Oke, Ibu mundur sini. Iya. Iya. Nyaman Ibu? Nyaman, mundur dulu. Iya, baik. Nyaman ya? Iya. Oke, nyaman. Baik Ibu, nanti saya tempatkan dulu alas Ibu ya. Supaya tidak mengaruhi. Nah sebelumnya saya akan periksa dulu ya Bu, suara nafas Ibu. Ya, saya periksa dulu suara nafas Ibu, apakah memang betul banyak sekretnya atau tidak ya. Kita kaji atau periksa suara nafas pasien. Bandingkan antara lapang paru kanan dan lapang paru kiri dengan menggunakan diafragma ya. Jadi di sini katupnya dicek dulu dengan mengetuk. Kalau terdengar jelas baru kita ke pasien. Ibu maaf saya ambil dari sini ya. Jadi kita mengkajinya jangan dari baju, tapi langsung ke kulit dada pasien. Maaf ya Bu ya. Tarik nafas. Sekali lagi. Oke. Ya Ibu, terdengar banyak sekret di situ ya Bu ya, jadi tidak bersih suara nafasnya. Nah, sekarang nanti akan saya ajarkan Ibu ya. Jadi Ibu seperti kan masih ingat nggak? Tarik nafas, hembuskan. Jadi 3 kali ya, jadi 3 kali tarik nafas, hembuskan, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan 2-3 detik, hembuskan. Yang ketiga tarik nafas, tahan saat akan menghembuskan. Ibu membasuhkan dengan kuat. Posisi tegak, duduk tegak. Ibu bisa rasakan tangan satu di dada, satu di perut. Nah, rasakan, coba tarik nafas. Nah, rasakan ini mengembang, ini mengempis, hembuskan, mute. Oke, ya seperti itu ya Bu ya. Iya. Kita lakukan 3 kali. Pada hembusan ketiga, Ibu batukan dengan kuat ya. Bisa mulai? Oke. Yuk, 1, tarik nafas, hembuskan. Oke, betul. 1 lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan. Ya, batukan. Oke, setelah dibatukan dan darah keluar, kita
bersihkan area mulut pasien, ya. Area mulut pasien. Sudah cukup Ibu atau mau dibantukan lagi? Sudah cukup. Oke. Kalau sudah Ibu merasa sudah cukup, kita evaluasi kembali ya. Jadi maaf ya, saya dengarkan kembali ya. Kita bandingkan. Tadi kan masih banyak sekretnya, ya. Sekarang tadi sudah keluar. Coba kita dengarkan lagi suara nafasnya ya. Maaf ya Bu. Tarik nafas Ibu. Oke. Ya alhamdulillah sudah berkurang ya Bu ya. Jadi suara nafas yang krosok-krosok tadinya sudah mulai berkurang Bu. Sudah mulai bersih. Nanti Ibu bisa melakukannya kapan saja ya. Jadi kalau Ibu merasa kesulitan, tarik nafas, tahan, hembuskan. Kedua, tarik nafas, tahan 3 detik, hembuskan. Yang ketiga, tarik nafas, tahan, hembuskan dengan membatukan secara kuat dan membuangnya ke tadi Bu, tempat yang tertutup yang dikasih list supaya kumannya nggak nyebar kemana-mana. Oke. Baik Ibu sudah paham? Iya udah paham. Sudah paham. Baik, saya rapikan dulu alatnya ya. Kita rapikan alat-alatnya. Kemudian kita atur kembali posisi pasien. Ibu mau tidur atau mau duduk saja? Tidur. Mau tidur ya. Oke, nyaman? Iya nyaman. Baik, saya akan merapikan alat-alat dan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Iya. Kemudian kita rapikan alat-alat dan cuci tangan. Ya, ya Ibu, alhamdulillah kita tindakannya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu? Iya udah enakan. Merasa lebih baik, alhamdulillah. Nanti Ibu bisa melakukan tindakan tersebut kapanpun ya Bu ya. Nanti kalau misalnya Ibunya lupa, nanti bisa minta kami untuk mengajarkan kembali. Ya, baik Ibu, tadi sudah dilakukan batuk efektif, suara nafas juga sudah mulai bersih ya Bu ya. Kemudian nanti akan ada pemeriksaan pengambilan sampel sputum Bu. Sampel dahak Ibu akan kami periksa untuk mengetahui apakah mikroorganisme ini jenisnya apa supaya obatnya sesuai. Ya, nanti mungkin saya menyiapkan obatnya. Nanti kembali lagi. Selamat beristirahat, semoga lekas sembuh Ibu. Iya makasih. Ya, itu tadi contoh untuk tindakan napas dalam dan batuk efektif. Ya, jadi penggabungan antara teknik napas dalam yang tadi dengan membantu pasien membatukan secara maksimal dahak yang ada di saluran nafasnya. Oke, ada yang mau dibahas dulu sebelum ke pengambilan sputum? Ya, teman-teman ada yang mau dibahas dulu atau udah jelas? Terakhir yaitu pengambilan sputum. Sebetulnya sama pengambilan sputum atau spesimen sputum ini sama dengan teknik batuk efektif ya, napas dalam batuk efektif. Hanya saja tadi si sputumnya tidak kita tampung di pot sputum yang berisi desinfektan, tetapi karena untuk pemeriksaan diagnostik maka kita tampung sputumnya itu di tabung spesimen, ya, tabung spesimen yang akan nanti kita antarkan ke laboratorium. Tapi tabung spesimen ini sudah kita berikan label, ya, ataupun identitas untuk jenis pemeriksaan, ya, seperti itu. Jadi nanti ada identitasnya, namanya, pemeriksaan apa itu kita tuliskan di sini. Ya. Oke, alat-alatnya hampir sama dengan yang batuk efektif, cuman ada beberapa perbedaan. Yang pertama, tadi yang sama adalah APD ya, hand scrub, kemudian bak instrumen ini berisi masker, kemudian handscoon ya untuk APD kita. Selanjutnya juga tadi untuk APD kita masih bisa mengenakan celemek atau baraskot ya. Selanjutnya kita ada 2 bengkok. Ya, yang satu bengkok untuk sampah yang kecil ini, dan ini bengkok untuk nanti setelah tindakan pengeluaran
sputum atau sekret atau dahak, pasien ataupun klien dianjurkan untuk berkumur. Yang berkumur tentunya dengan air yang bersih atau bisa dari air minum pasien yang ada di pasiennya. Jadi kita sediakan juga air minumnya ya, atau air bersih, air hangatnya. Selanjutnya tisu untuk membersihkan area sekitar mulut setelahnya. Kemudian ini adalah tempat untuk nanti tempat spesimennya ya. Jadi pada saat kita ke laboratorium kita bawa tempat seperti ini ya. Jadi tempat berbeda-beda, mungkin tidak bentuk seperti ini, tapi bisa ada yang pakai keranjang gitu ya. Jadi dia bisa tercover karena ini kan spesimen bagian atau cairan dalam tubuh pasien gitu ya, yang infeksius, sehingga kita tidak boleh sembarangan terbuka. Biasanya ada standar-standar sesuai dengan rumah sakitnya sendiri ya. Nah tentunya pada saat ke laboratorium selain spesimen kita juga bawakan catatan atau lembar atau formulir laboratoriumnya, mau diperiksa apa ini, sputum apa, kita checklist dulu. Kemudian identitas sudah dilengkapi ya, jadi sudah sesuai dengan rencana tindakan yang harus dilakukan ya, seperti itu ya. Itu untuk alat-alatnya. Seperti biasa sebelum melakukan tindakan kita pastikan dulu catatan keperawatan bahwa memang pasien di catatan tersebut direncanakan untuk pemeriksaan sputum. Perlu saya sampaikan juga bahwa tujuan dari pemeriksaan sputum ini bisa berbagai macam ya. Jadi bisa satu tadi untuk pemeriksaan tes sputum BTA. Pemeriksaan tes sputum BTA atau basil tahan asam tadi biasa dilakukan pada pasien-pasien yang kita curigai dia terpapar kuman TBC atau Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi biasanya dilakukan 3 kali ya, pagi sebelum dia makan dan minum, kemudian sore dan malam lagi ya. Jadi 3 kali sehari itu. Jadi ditentukan. Jadi tindakan pemeriksaan tes sputum ini dilakukan pagi hari sebelum pasien makan dan pasien minum ya. Jadi masih belum terpapar oleh cairan atau makanan dari luar ya. Atau bisa juga tadi tujuannya adalah untuk tadi mengetahui kuman apa atau bakteri apa atau ada mikroorganisme apa sih yang bersalah di saluran nafasnya, apakah golongan gram positif atau gram negatif, tadi untuk menentukan jenis antibiotik yang sesuai ya. Kemudian yang ketiga bisa juga digunakan kalau kita curiga ada tumbuh sel-sel keganasan di saluran nafasnya ya. Jadi kita ambil spesimennya, kalau yang di jaringan yang dalam itu bisa kita dengan biopsi, tapi bisa di saluran nafas bisa kita ambil sampel sputum tadi ya. Karena kan sputum dari dia menempel di organ-organ saluran nafas bagian bawah dikeluarkan, sehingga bisa kita periksa secara patologis atau sitologis untuk mengetahui apakah di situ tumbuh sel-sel abnormal atau sel-sel kita curiga kanker. Jadi bisa untuk beberapa hal. Nanti yang akan kita praktekkan kita nanti salah satu saja ya, yang tadi misalnya ini tes sputum BTA ya. Jadi untuk menegakkan atau membantu menegakkan diagnosis apakah pasien tersebut terpapar bakteri Mycobacterium tuberculosis atau tidak ya. Seperti itu. Alat-alatnya tadi seperti ini sudah kita klarifikasi di catatan keperawatan bahwa memang pasien tersebut perlu dilakukan tindakan pengambilan sampel sputum. Baru setelah kita siapkan alat, sudah kita kasih label, kemudian formulir lab juga sudah kita kasih identitas dan di checklist mau tindakan apa ataupun pemeriksaan apa ya. Di sini ada ini ada nih mikrobiologi sekret misalnya ya. Jadi kita apakah di sekret atau BTA itu kita checklist di sininya ya, di formulir laboratorium ya. Jadi sudah kita siapkan, alat sudah kita siapkan, baru kita ke pasien ya. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ya Ibu, betul dengan Ibu Ros? Iya. Ya saya cek dulu ya Bu ya. Betul. Ibu sesuai dengan catatan perawatan di sini, karena Ibu akan dilakukan pemeriksaan sputum ya Bu ya. Jadi kita ingin melihat
kuman apa sih yang ada di dalam saluran nafas ibu? Ibu kan banyak batuk-batuk ya Bu ya? Iya. Udah berapa lama batuk-batuknya? Udah lumayan lama. Udah lumayan lama ya, lebih dari 1 minggu? Iya. Oke, lebih dari 1 minggu. Jadi kan supaya kita tahu ini kumannya apa sih, obatnya apa yang sesuai gitu kan ya Bu ya? Untuk menunjukkan ataupun supaya nanti pengobatannya tepat ya Bu ya dalam menangani pasien ini. Nah nanti caranya sama seperti yang tadi Bu kita ajarkan batuk efektif. Jadi nanti tarik nafas dulu, keluarkan. Tarik nafas lagi dalam, tahan, keluarkan. Yang ketiga tarik nafas dalam, tahan, ibu batukkan. Dengan kuat, nanti sekretnya ditampung di tabung ini, Bu. Ya, ditabung. Nanti untuk saya bawa ke laboratorium untuk diperiksakan. Ya, tempatnya di sini, waktunya kurang lebih 10 menit. Ibu bersedia? Iya, bersedia. Oke, baik. Kalau ibu bersedia, saya siapkan alat dan cuci tangan. Iya. Kemudian selanjutnya kita tutup tadi sampiran ataupun privasinya. Kemudian kita cuci tangan. Selanjutnya kita gunakan tisu. Kemudian juga masker profesi. Kemudian connect atau barcode. Kemudian tadi kita sudah siapkan tabung spesimennya ya. Setelah alat-alat siap atau sudah kita persiapkan, baru kita ke pasien lagi untuk selalu mengawali tindakan dengan basmalah dan baik Ibu, alat-alat sudah saya siapkan. Sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, posisinya kalau bisa duduk, Ibu bisa duduk. Bisa. Baik, Ibu. Ya, Ibu mundur dulu sini. Sudah nyaman? Mundur. Iya. Nyaman? Iya. Oke, nyaman. Saya pasang lagi pengalas ya Bu ya. Oke ya. Oke, supaya enggak nah, nanti saya simpan di sini dulu. Ya, baik Ibu. Nanti tadi tindakannya adalah kita tarik nafas dalam 3 kali tarik nafas dalamnya, tapi batuk yang ketiga itu dibatukkan. Kemudian jadi tarik nafas dalam, tahan 3 detik, hembuskan melalui mulut. Tarik nafas dalam melalui hidung, tahan 3 detik, hembuskan melalui mulut. Ya, tarik nafas dalam melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Dan yang ketiga adalah dibatukkan. Setelah ditahan, langsung dibatukkan. Ya, Bu ya, nanti sekretnya ditampung di sini. Iya. Ya. Jadi tindakan ini adalah tindakan pengambilan sampel sputum BTA di pagi hari sebelum pasien makan dan minum. Ibu sudah siap? Ya, yang pertama silakan tegak dulu ya. Tarik nafas melalui hidung, hembuskan. Oke, kedua tarik nafas melalui hidung, hembuskan. Oke, ketiga tarik nafas melalui tahan, patukan. Oke, ya sudah tertampung. Kita segera tutup tabung spesimen ini, kemudian kita simpan di bawahnya. Selanjutnya kita bisa minta pasien untuk berkumur. Ibu bisa berkumur untuk mau pakai sedotan atau langsung? Sedotan. Pakai sedotan. Berkumur, nanti buang. Iya.
Oke. Setelah selesai berkumur, kita bersihkan area mulut pasien, ya. Kemudian kita rapikan alat Ibu, ya. Rapikan dulu ya. Setelah kita rapikan alat, kita atur kembali posisi pasien, apakah mau duduk atau mau berbaring. Terus Ibu tindakan sudah selesai, Ibu posisi mau duduk atau mau berbaring? Mau berbaring. Mau berbaring ya. Gitu. Jadi Ibu. Sudah nyaman? Sudah. Nah, baik, saya tinggal dulu ya Bu untuk membereskan alat. Saya sudah pastikan tadi di tabung spesimen sudah sudah kita tempatkan di tempat untuk pengantaran ke lab. Kemudian handscoon jangan dulu kita lepas dulu ya, karena nanti kita akan membawa spesimen ini untuk mengantarkan ke laboratorium ya. Jadi kita lepaskan dulu barang spot kita. Ini dia. Terus kalau kita bawa 2 handscoon, nanti setelah kita cuci tangan, saat kita membawa spesimen ini, kita menggunakan sarung tangan yang baru. Ya, jadi karena jangan sampai kita membawa spesimen pemeriksaan lab dan tanpa tangan kita dilindungi oleh APD. Ya, jadi kita tetap menggunakan APD ya. Saya di sini tidak akan melepaskan karena nanti akan membawa spesimen ini ke laboratorium ya. Baik Ibu, alhamdulillah tindakannya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Udah enak. Udah enakan alhamdulillah Ibu ya. Tadi sudah kita lakukan banyak Ibu, ada nafas dalam, kemudian batuk efektif dan pengambilan sampel ya Bu ya. Nah, nanti saya akan mengantarkan dulu hasil sekutunya tadi ke laboratorium ya. Kemudian nanti saya akan kembali lagi ke sini untuk memberikan obat di siang nanti ya Bu ya. Selamat beristirahat Ibu, semoga lekas sembuh. Iya, makasih. Nah, itu kita kemudian serahkan ke petugas yang ada di laboratorium. Kalau sudah selesai, kita tadi lepaskan handscoon, ya, kemudian masker juga kita ganti dan kita cuci tangan, ya. Itu serangkaian tindakan untuk pengambilan sampel sputum. Ya, alhamdulillah semua tindakan sudah kita praktekkan. Enggak, barangkali ada yang mau didiskusikan lagi untuk ketiga tindakan tadi, baik nafas dalam, batuk efektif, ataupun pengambilan spesimen sputum. Enggak, barangkali ada yang mau didiskusikan? Cukup jelas? Nah, itu apa ya dia ya, praktek apalagi ya, kalau nggak salah menghitung cairan deh kalau nggak salah ya, tapi nggak tahu, nanti saya lihat lagi ya, karena nanti tingkat Besok Bu, besok masih sama Ibu itu presentasi kelompok 2. besok presentasi jam berapa bila yang KL? Jam 9-an Ibu. Jam 9 ya, ya udah nanti nanti yang KMB-nya itu ya udah, yang KMB yang praktek yang kemarin video aja dulu ya. Soalnya mohon maaf ya, barangkali kami itu sering menolak ini nggak bisa gitu kan ya, karena kami itu kadang bentrok ngajarnya, waktunya KMB juga hari Selasa, Rabu, Kamis ya Bu Titin. Iya. Oh, jadi sama jadwalnya gitu. Jadi kitanya timnya kadang bentrok. Ya mudah-mudahan nanti bisa. Berarti presentasi kelompok oksigen. Materi Kelompok 2 Ibu. tentang apa? Tentang cairan elektrolit. Oh, iya. Oh, yang dari Bu Nur Yani Nurnya belum sampai ke saya makalahnya, katanya udah ya?
Kemarin sih Adila udah share ke grup kelas untuk kelompok 2, suruh mengirimkan makalah dan PPT-nya ke Ibu Ke saya? untuk presentasi besok. Oh gitu, udah dikirim belum? Nggak tahu, itu kelompok 2, Bu. Oh ya udah, nanti diklarifikasi lagi aja ya, nanti kita cek lagi ya. Ya, Ibu. Oke, terima kasih pada semua teman-teman 1B atas kerjasamanya. Mudah-mudahan praktek kita ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa diambil pembelajaran yang positif. Dan mohon maaf apabila masih banyak sekali kurang makasih Mbak Ros, ini Mbak Ros pasiennya udah kecapean tidur aja. Mohon maaf atas beberapa keterbatasan media pembelajaran kami ya, dan mohon maaf juga belum bisa mendatangkan ke kampus ya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangannya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.